Hari ini saya akan memberikan naskah yang sudah saya terjemahkan. Tapi nuwun sewu tidak semua Pak Anies, karena saya sebagai penulis tidak bisa mencetak dan menerbitkan sendiri. Saya dibantu oleh teman Dewan untuk bisa mencetak buku itu dan bisa diberikan kepada Pak Anies Baswedan. Tepuk tangan. Ini naskah paling tua, 1816. Naskah Babad Banyumas Mertadirjan ditulis pada waktu Mertadirja III. Pirsa Mertadirja sinten? Itulah masyarakat Banyumas lupa dengan leluhurnya. Berikutnya adalah Babad Banyumas Wiryatmaja. Jadi kalau Babad Banyumas Mertadirjan isinya dongeng, Babad Banyumas Wiryatmaja, ada yang tahu Wiryatmaja? Ini adalah pendiri BRI. Dulu adalah Patih Purwokerto. Di dalam naskah Babad Banyumas Wiryatmaja, kita akan membaca perkembangan Banyumas sejak masa-masa kerajaan sampai dengan Belanda. Contoh paling gampang, di sini ditulis kapan sepeda masuk Banyumas. Ada yang tahu? Motor masuk Banyumas. Mobil, kereta, jalan aspal, pasar, rumah sakit, sekolahan, ormas, luar biasa lengkap. Termasuk kapan PDAM ada, kapan listrik masuk di Banyumas. Ini ditulis 1898. Ada yang sudah lahir? Kalau belum berarti panjenengan wajib baca dua naskah ini. Naskah berikutnya, bukunya gratis. ini adalah Brata Dimejan. Ada yang tahu Broto Dimejan itu siapa? Ya sudah kalau nggak tahu. Bisa beli bukunya. Dan ini adalah Danurjan. Ada kebanggaan Banyumas menjadi leluhurnya Raja-Raja Jogja karena Bupati Banyumas Yudanegara kemudian diangkat menjadi patih pertama Jogja dengan gelar Danurja. Danu itu banyu, reja itu mas. Jadi Banyumas sampai ke sana, makanya kemudian itu menikah dengan anaknya Sultan dan lahirlah Raja-Raja Jogja. Ini adalah Danurja. Bedanya apa dengan naskah yang lain? Ini adalah silsilah lengkap keturunan Banyumas ada di sini. Kita wajib bangga sebagai rakyat Mandiransan karena satu dari anak Joko Kaiman, anak yang keenam, perempuan Purwosari itu di Babad ditulis ditempatkan di Banyumas di Mandiransan. Tepuk tangan Mandiransan. Selain menerjemahkan Babad Banyumas yang menjadi wilayah Banyumas, saya juga menerjemahkan Babad Pasir yang akan saya launching Sabtu besok dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Purwokerto. Ada yang tahu Hari Jadi Kabupaten Purwokerto kapan? Orang itu selalu bingung kenapa namanya Kabupaten Banyumas tapi kok pusat pemerintahannya di Purwokerto. Ngerti ya? Sejak dunia mengalami proses Malaise, kemelaratan ekonomi itu, Kabupaten Purwokerto itu dihapuskan 1936. Digabung menjadi sebutannya Kabupaten Banyumas, tapi pusat pemerintahannya di Purwokerto. Kenapa? Alasannya karena Banyumas tidak dilewati kereta api. Padahal pada waktu itu jalur kereta api itu adalah jalur kemajuan ekonomi. Kita lihat Banyumas Mandiransan Parikaraja, ada Brugabang. Itu jejak kejayaan kereta api di Purwokerto dan Banyumas. Tepuk tangan. Pak Anies, Pak Bot, Pak Anies. Ini adalah naskah yang saya terbitkan paling panjang karena naskahnya itu sebanyak 1426 bait. Ada Serat Kamandaka, ada Layang Kamandaka, ada Babad Kamandaka. Ada yang tahu Kamandaka siapa? Banyak Cotro. Kita punya petilasannya di Suruk Lawang, perbatasan Mandiransan dan Temiang. Itu adalah munculnya Kamandaka ketika dia menyelam dari Kedung Petaunan di Karanglepas.
Ini saya berikan kepada Pak Anies Baswedan, siapa tahu naskah ini bisa terbit dan dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Berikutnya yang akan saya berikan ke Pak Anies sebagai oleh-oleh, karena saya hanya bisa menulis, tidak bisa memberikan oleh-oleh lain. Ini adalah babat pasir luhur. Bapak Ibu tahu kalau dulu orang-orang tua menyebut Purwokerto itu dengan Purakerta? Yang benar itu Purwokerto atau Purwakerta? Yang benar adalah Purwakerta. Dari mana Purwakerta itu berasal? Purwakerta itu berasal dari Purwa, itu adipati pasir luhur yang bernama Purwakencana. Kertanya itu adalah pasir luhur terakhir, itu adalah Kertawibawa. Nah itu orang pasir ya. Dari pasir ibu kotanya itu pindah ke Pansurawis di belakang Pasarawage, dinamakan kota Purwakerta. Tapi lama-lama berubah menjadi Purwokerto karena terjadi persamaan kata antara Purwakerta dengan Purwakarta. Itu sama dengan Purbalingga, dulu nama aslinya adalah Probolinggo, diubah menjadi Purbalingga. Gitu ya? Kita hadiahkan ini kepada Pak Anies, semoga bermanfaat dan Purwokerto Banyumas dikenal. Hidup Pak Nasirun. Sebagai kenang-kenangan saya, tolong difoto dengan Pak Anies menggunakan cover babat Banyumas dan babat pasir luhur. Ya, wartawannya kayak iki. Viral. Ngotele viral dia. San. Sudah semua? Ini mumpung datang ke rumah saya, jadi saya agak narsis ingin foto bersama.